Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para pengurus Badan Kemakmuran Masjid Al-Musabbihin, yang saya muliakan dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat fardhu Isya dan salat sunnah tarawih yang berbahagia. Ketika kita hadir di masjid ini untuk melaksanakan ibadah, terasa begitu syahdu dan membuat kita semangat untuk beramal ibadah. Karena sampai malam ke-11 ini kita masih memenuhi masjid ini, di mana sebahagian masjid kalau kita perhatikan sudah mulai banyak kemajuan, alias softnya maju ke depan. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, di antara munajat Rasulullah SAW yang senantiasa beliau senandungkan di malam-malam bulan Ramadan, yang tadi juga dibacakan oleh Tuan Imam kita di awal doanya adalah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Allahumma ya Allah, kami sangat berharap kepadamu akan ridha dan surga, dan sungguh kami sangat takut kepada murka dan neraka. Kemudian Rasul menyambungnya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Tuhan yang maha mulia, Engkau adalah zat yang maha pemaaf dan Engkau suka memaafkan. Maka maafkan kami, ampuni kami, wahai zat yang maha mulia. Di antara sebab dari datangnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala pada diri hamba-hambanya adalah birrul walidain, bakti kepada orang tua. Di dalam Al-Quran banyak sekali kita menemukan ayat-ayat yang menegaskan kewajiban untuk bertauhid kepada Allah, yang kemudian digandengkan dengan kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Misalnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Tuhanmu telah menetapkan untuk tidak menyembah selain kepadanya dan berbakti kepada kedua orang. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa dalam ayat ini digandengkan antara tauhid kepada Allah dan bakti kepada orang tua. Seakan-akan tidaklah sah tauhid seseorang sebelum ia berbakti kepada orang tua, dan bakti kepada orang tua menunjukkan kesempurnaan tauhid seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kisah dijelaskan bahwa ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaporkan ayahnya, di mana setelah ia intip selama ini rupanya ayahnya suka mencuri uang anak. Setelah ia curi, ia ambil,
ia belikan dan ia belanjakan untuk keperluan makan. Melihat perbuatan ayahnya yang tercela ini dalam pandangan si pemuda itu, dia melaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ayahku suka mencuri uang." Rasul bertanya, "Dari mana engkau tahu?" "Aku pernah melihatnya dan sudah beberapa kali melihat." Rasul mengatakan, "Panggil ayahmu itu, hadapkan kepada." Maka dipanggil si pemuda inilah melalui ajudannya, bukan tamu, pakai ajudan, untuk memanggil ayahnya menghadap kepada Rasulullah SAW. Dipanggillah oleh si budak ini ayahnya, orang tua kandungnya itu tadi, untuk menghadap kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasul melihat ternyata yang datang adalah orang tua yang sudah sangat renta, lanjut usia. Jangankan untuk berjalan, berdiri pun dia sudah gemetaran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersilahkan si ayah itu untuk duduk di hadapan. Kemudian Rasul mengajak orang tua ini untuk berbicara sejenak sebagai prolog sebelum Rasul bertanya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai ayah, benarkah engkau telah mengambil uang anakmu selama ini?" Maka sambil beruraian air mata, si ayah mengatakan, "Benar ya Rasul, aku mengakui bahwa aku telah mengambil uang anak." Kemudian Rasul kembali bertanya, "Mengapa engkau lakukan itu? Bukankah engkau hidup bersama dengan anakmu?" Kembali si ayah menjawab, "Wahai Rasulullah, dulu ketika aku kuat, dia masih lemah. Ketika aku masih kaya dan dia masih miskin, belum ada apa, aku belanjai dia, aku hidupi dia tanpa pernah mengharapkan balas jasa. Tapi ketika sekarang aku sudah tua, aku tidak punya apa-apa. Jangankan untuk makan, untuk menyapa pun dia tidak pernah melakukan." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar pernyataan orang tua tersebut, dia tidak lagi mengkonfirmasi kepada anak. Rasul langsung berkata kepada si pemuda itu, "Hei pemuda, ketahuilah bahwa dirimu dan hartamu adalah milik orang tua, milik ayah. Tidaklah sebutir batu pun dan sehelai daun pun mendengarkan rintihan ayahmu selama ini, kecuali mereka menangis." Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, kita semua terlahir dari orang tua, dan karena orang tua lah sebab kita hadir di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, apalagi orang tua itu telah lanjut usianya, adalah suatu kewajiban, dan lebih khusus lagi kepada anak laki-laki. Kewajibannya untuk membelanjai orang tuanya tidak pernah akhir dan tidak ada henti. Selama hayat masih di kandung badan dan orang tua masih hidup, maka si anak laki-laki khususnya wajib untuk menyambuni, memberikan dan menafkahi orang tua. Mengapa hanya anak laki-laki? Karena anak perempuan ketika pindah menikah dia kepada seorang laki-laki, maka tanggung jawabnya berpindah kepada suami. Namun bukan berarti bahwa anak perempuan tidak ada bakti kepada orang tua atau tidak ada kewajiban kepada orang tua untuk menghidupinya. Tapi di sini ada skala prioritas. Nah, tentunya apa yang kita lakukan kepada orang tua kita, kita yakin itu adalah sumber daripada keberkahan hidup ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa orang yang senantiasa melaksanakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah akan peliharakan keberkahan dalam hidup. Dan sebaliknya, orang yang durhaka kepada orang tua, apalagi sempat meneteskan air mata orang tua, sempat menyinggung perasaan mereka, apalagi wal'iyadu billah
menelantarkan mereka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka orang tersebut tidak akan pernah berkah hidupnya di dunia, dan tidak akan pernah selamat hidupnya di alam barzakh, dan tidak akan dipedulikan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir wal qiyamah. Banyak kisah yang dapat diteladani oleh kaum muslimin dan muslimat, khususnya para pemuda hari ini dan pemudi. Bagaimana seorang Uwais Zulqarni atau Uwais Al-Qarni lebih tepatnya, seorang pemuda yang dahulu tinggal di Yaman, namanya disebut-sebut oleh Rasulullah SAW. Padahal Uwais Al-Qarni tidak pernah bertemu dengan Rasul. Sampai Rasul pernah berpesan kepada Umar, wahai Umar, kalau nanti datang kafilah dari Yaman dan di antara mereka ada bernama Uwais Al-Qarni, maka ciumlah ia dan mintalah doa kepada Allah, karena pemuda itu adalah pemuda ahlul jannah yang berbakti kepada ibu. Setiap kali tahun haji, maka Umar radhiyallahu anhu senantiasa menunggu kafilah dari Yaman. Dan pada suatu kesempatan ia bertemu dengan kafilah dari Yaman. Umar berkata, hal fikum Uwais Al-Qarni? Adakah di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Maka kafilah itu mengatakan, ada, tapi dia terlambat di belakang jauh. Insya Allah dia akan tiba dan bergabung dengan kami. Maksudnya dengan kafilah tadi. Maka Umar dengan setia dan sabar menanti Uwais Al-Qarni. Dari jauh dia melihat seorang pemuda yang sedang menggendong orang tuanya, ibunya. Subhanallah. Karena dia menggendong ibunya lah, makanya ia agak lambat berjalan. Begitu berada dan berhadapan dengan Umar, Umar langsung mengatakan, apakah engkau Uwais Al-Qarni? Sambil terengah-engah Uwais mengatakan, ya, akulah Uwais Al-Qarni. Kemudian Umar mengatakan, aku adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan diceritakanlah oleh Umar pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bertanya, bisa dibayangkan Bapak dan Ibu sekalian, Amirul Mukminin, khalifah yang kedua, bertanya kepada seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Wallahi Uwais, kata Umar, apa amal ibadahmu sehingga Rasul pernah menyebut namamu walaupun dia tidak pernah bertemu dengan kamu? Maka kata Uwais, aku tidak memiliki amal ibadah yang spesial, tidak pada siang dan tidak pula pada malam hari. Hanya ada satu kebiasaanku. Di musim panas, aku dinginkan air mandi ibuku. Di musim dingin, aku hangatkan air mandi. Aku ingin sekali membalas jasanya, sehingga aku berangkat dari Yaman ke Mekah dan ke Madinah, dan kembali dari kota Rasul ke Yaman, dan aku menggendong ibuku. Walau demikian, aku yakin aku belum mampu membalas jasa. Kemudian Umar mengatakan kepada Uwais, wajarlah kalau sekiranya Rasul menyuruhku untuk meminta doa daripadamu, dan doakanlah aku. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul tidak pernah bertemu dengan Uwais. Ini semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan i'tibar yang dapat kita ambil betapa orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasul sekalipun, di mana Rasul tahu birrul walidainnya, dia akan dipuja dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan khalayak para malaikat, dan dibanggakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang kita lakukan kepada orang tua kita, maka itulah yang kelak akan kita dapatkan. Sebagai penutup,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita kepada para sahabat bahwa dahulu ada seorang pemuda yang hidup dengan ayahnya. Entah bagaimana pada suatu ketika iblis menggoda si pemuda ini dan membisikkan kepada si pemuda ini untuk menghabisi ayahnya. Ternyata bisikan iblis itu mendapat tempat di dalam hati sang anak. Maka pada malam hari itu bergegas, ia asah pisaunya, ia persiapkan cangkul dan parangnya untuk menghabisi ayahnya. Sebelum matahari terbit, dia sediakan 2 onta, 1 onta untuk ayahnya dan 1 onta untuk membawa perkakas. Dan kemudian sebelum fajar menyingsing, dia angkat ayahnya dan dia naikkan ke atas onta, dan onta itu sudah dia beri kemah sebagaimana yang kita lihat di atas. Kemudian ia pandu ayahnya sampai ke tengah padang pasir. Di tengah jalan, ketika matahari sudah mulai naik, si ayah berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, kemana engkau bawa?" Kata si anak, "Wahai ayah, nanti sampai di tempatnya aku akan beritahu engkau." Kemudian mereka pun berjalan sampai di suatu tempat. Si anak menurunkan ayahnya dengan perlahan. Anak saleh, anak baik sebenarnya. Kemudian mulailah ia mengayunkan cangkul untuk mengorek lubang. Si ayah kembali bertanya, "Wahai anakku, marilah kita pulang. Hari sudah mulai panas, aku tidak tahan berlama-lama." "Mengapa kita harus berada di sini?" kata si ayah bertanya kepada anak. Kemudian si anak menjawab dengan tegas, "Ayah, aku sudah sangat letih memeliharamu. Dan sekarang ini aku ingin menghabisimu, dan lubang ini adalah tempat." Si ayah pun tertunduk menangis, mengatakan kepada si anak, "Wahai anakku, jika engkau ingin melakukan itu, jangan di sini, sedikit lagi ke depan." Si anak balik bertanya, "Ayah, apa bedanya kukuburkan engkau di sini dengan di sana?" Maka si ayah menjawab, "Nanti sampai di sana, ku beritahu engkau." Tadi kan si anak mengatakan seperti itu kepada ayahnya, sekarang giliran si ayah mengatakan kepada anaknya seperti itu. Mungkin ini adalah permintaan ayah yang terakhir, maka aku akan penuhi, dan akhirnya mereka pun berjalan. Kurang daripada 2 mil, sampailah di dekat batu yang besar. Kemudian si ayah mengatakan, "Di dekat batu yang besar itu, wahai anak." Seperti di awal tadi, dia turunkan ayahnya perlahan, dan kemudian dia mulai beraktivitas untuk mengorek lubang. Tapi sebelum ia mengayunkan cangkulnya yang pertama, penasaran di dalam hatinya masih juga menyelimuti, "Apa bedanya ayah? Aku habisi engkau tadi di sana dengan di sini." Kemudian si ayah sambil menangis mengatakan, "Wahai anak, dahulu kakekmu, orang tuaku, aku bunuh di dekat batu ini. Kalaupun engkau ingin membunuhku, bunuhlah aku dan tanamlah aku di samping." Ketika jawaban itu dikatakan si ayah, tersentak si pemuda itu sadar. Ia langsung merangkul ayahnya sambil menangis dan mencium kedua tangannya. "Wahai ayah, tidak. Aku tidak akan lakukan apa yang aku inginkan, tapi aku akan pelihara engkau sampai engkau meninggal dunia di pangkuan. Ayah, mari kita pulang dan aku akan memelihara." Sampai akhir hayatnya, si pemuda yang saleh itu memelihara ayahnya dengan baik. Karena apa, Bapak dan Ibu sekalian? Karena dia sadar betul, kalau hari itu dia habisi ayahnya, besok giliran anaknya akan menghabisi dirinya. Kemudian Rasul mengatakan, "Kama tadinu tudan." Sebagaimana engkau memperlakukan orang tuamu, kelak begitu jugalah keturunanmu akan memperlakukan dirimu. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga keluarga kita adalah suatu keluarga yang sakinah, karena kita adalah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.